Siapa yang main? Tuh, mau kemana? Baik, selamat datang teman-teman dan juga Pak Cah. Karena sudah pukul 4, bisa kita mulai ya Pak Cah? Iya Mbak, kita mulai. Baik, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Senang sekali ya kita bisa bertemu dalam acara Pre-Marriage Talk. Hari ini kita akan berbincang dengan Pak Cah. Dan juga kita akan banyak berdiskusi ya tentang tema pranikah, yaitu menyiapkan pernikahan dan bulan madu paling syahdu. Hari ini kita akan dibersamai Pak Cah untuk berdiskusi. Nanti teman-teman kita akan mendengarkan materi terlebih dahulu dari Pak Cah. Kemudian setelah itu kita akan ada sesi diskusi. Baik, langsung saja ya kita akan mendengarkan materi dari Pak Cah. Kepada Pak Cah kami persilakan. Baik, makasih Mbak Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman sekalian, berbahagia sekali kita bertemu pada sore hari ini. Baik teman-teman yang sudah menikah maupun yang belum menikah, dan teman-teman mungkin sebagiannya adalah orang tua yang sedang menyiapkan putra-putrinya menikah, dan sebagian lagi adalah teman-teman yang memang sedang mempersiapkan dirinya sendiri dalam proses pernikahan. Baik, saya ingin mengawali obrolan kita pada sore hari ini dan berharap teman-teman nanti kita lebih banyak diskusi ya, lebih banyak dialog supaya ada banyak hal yang bisa kita dapatkan pada kesempatan sore hari ini. Mbak Mufid, aku mau sharing sendiri ya, boleh dijadikan co-host. Baik teman-teman sekalian, ada beberapa prinsip di dalam proses pernikahan yang perlu kita pahami, sehingga pernikahan yang kita rancang itu nanti akan bisa menghasilkan pernikahan yang membahagiakan, pernikahan yang menyenangkan, bahkan bulan madu yang paling syahdu. Itu yang kita harapkan dari serangkaian proses-proses menuju pernikahan itu. Pertama, saya akan mengajak teman-teman diskusi dialog tentang umur ya. Apakah umur pernikahan itu sebagai sesuatu yang demikian penting gitu. Nah, saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa undang-undang itu hanya memberikan ketentuan soal umur minimal ya, sekurang-kurangnya gitu. Dulu undang-undang itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sekurang-kurangnya 19 tahun, kalau perempuan sekurang-kurangnya 16 tahun. Lalu undang-undang ini direvisi karena dianggap telah melakukan pembedaan ya antara laki-laki dan perempuan, dan oleh karena itu undang-undang perkawinan itu sekarang bunyinya sama, bahwa antara calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan itu sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Nah, pertanyaannya bukan soal batasan umur mengapa 19 itu ya teman-teman sekalian, tapi kita mencoba memahami bahwa kenapa undang-undang mengatur sedetail ini, sampai umur saja diatur gitu ya dalam undang-undang gitu. Karena realitasnya bahwa mereka yang umurnya kurang dari 19 itu peluang untuk mengalami atau memiliki kondisi-kondisi yang kurang dewasa itu sangat tinggi kejadiannya. Jadi bukan berarti nggak boleh ya kalau menikah kurang dari 19 tahun. Kalau secara undang-undang memang dikatakan sekurang-kurangnya 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi apabila ada kondisi di mana laki-laki dan perempuan sudah siap dan akhirnya mereka bersepakat untuk menikah sebelum umur 19 tahun, itu ada mekanismenya yang kita sebut sebagai mekanisme dispensasi. Nah, jeleknya di Indonesia itu dispensasi itu diminta bukan oleh mereka yang memang sudah menyiapkan diri, tetapi mereka yang mengalami accident. Karena accident, maka akhirnya meminta dispensasi karena sudah terlanjur terjadi kehamilan. Ini yang
sayang ya bahwa sebetulnya pintu exit ya dari undang-undang ini, karena kalau misalnya bolehkah menikah sebelum 19 itu boleh, asalkan ada dispensasi itu dengan maksud bahwa dispensasi diberikan itu setelah mengetahui bahwa kondisi masing-masing itu benar-benar siap gitu. Nah, di ruang konseling, teman-teman sekalian, kami menjumpai bahwa mereka-mereka yang menikahnya kurang cukup dewasa itu mengalami tekanan-tekanan kehidupan yang sangat berat dalam kehidupan mereka. Makanya kalau dikatakan umur 19 itu ya, bahkan mohon maaf ya kalau saya boleh memberikan opini gitu. Ini mau berakhir ya, Mbak Mufid? Iya, tadi sepertinya ada kesalahan Pak Cas, jadi sedang diperbaiki. Tidak, Oke, dilanjut saja ya. teman-teman nanti seandainya ada apa namanya Zoom-nya tiba-tiba bermasalah, nanti mohon berkenan nanti untuk join ulang ya teman-teman sekalian. Yang mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Baik, jadi kalau saya boleh beropini ya teman-teman sekalian, di luar dari apa yang telah ditetapkan undang-undang itu, realitasnya 19 tahun itu juga sangat banyak yang belum dewasa ya. Jadi saya termasuk orang yang sangat peduli dengan usia ini, karena ketika ada yang misalnya cowok umur 19 tahun ya, lalu dia menikah gitu. Oke, tapi pertanyaannya benarkah bahwa dia sudah benar-benar siap menikah itu? Karena itulah yang nanti akan membangun kebahagiaan, itu yang akan membangun sebuah pertanggungjawaban, itu yang membangun suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam jangka yang panjang. Jadi bukan hanya bersenang-senang ketika masih muda, bukan hanya begitu, tapi bahwa mereka bisa bertahan kebahagiaan mereka itu sampai sepanjang usia mereka. Maka di zaman sekarang ya teman-teman sekalian, mohon maaf yang Anda mengikuti acara saat ini, adakah di antara Anda yang umurnya itu 19 tahun? Dan jika Anda umurnya 19 tahun, apakah Anda merasa bahwa memang sudah cukup memiliki kesiapan untuk menikah? Jika sudah cukup, alhamdulillah gitu ya. Tetapi jika belum, maka sebetulnya yang lebih penting itu bukan bicara soal umur, tapi soal kesiapan ya. Jadi umur ini hanya soal pembatasan supaya memiliki, kalau undang-undang itu ya harus ada batasan yang jelas gitu ya. Nah, ini kalau undang-undang pun masih memberikan syarat lagi ya. Meskipun batas umur itu 19 tahun, tetapi kalau umurnya itu belum mencapai 21 tahun, itu dalam kompilasi hukum Islam menyatakan harus mendapatkan izin. Jadi ini ada mekanisme tambahan, mereka yang belum umur 21. Secara undang-undang sudah boleh 19 tahun, tapi kalau mereka itu umurnya 19 atau 20 gitu ya, jadi belum 21, itu prosedur pernikahannya harus mendapatkan izin. Ini juga saya kira ya, kalau saya mengambil contoh, mencoba mengambil pelajaran mengapa harus ada aturan seperti ini, lagi-lagi ini adalah untuk memastikan bahwa pernikahan itu sadar, pernikahan itu bertanggung jawab, pernikahan itu benar-benar direncanakan, pernikahan itu benar-benar menjadi sesuatu yang tidak asal gitu ya. Artinya kayak orang sesaat berpikir lalu setelah itu nanti menyesal dalam masa yang panjang, tidak seperti itu. Memang betul ya bahwa ada banyak keuntungan nikah muda, itu betul. Tetapi ini bukan menjadi sesuatu yang kayak mengharuskan diri agar segera menikah itu di saat umur aku sudah 19 nih, jadi aku harus segera menikah, bukan begitu ya. Nah, bahkan menunda pernikahan itu sesuatu yang dibolehkan sepanjang hukum nikah bagi mereka itu belum sampai level wajib. Jadi gini nih, teman-teman sekalian, dalam konteks wajib, sunnah, mubah, makruh, atau bahkan haram. Mereka-mereka yang situasi kondisi dirinya itu sudah mewajibkan untuk menikah, maka tidak boleh lagi menunda pernikahan. Ya, karena kalau orang itu level hukumnya sudah wajib, itu kalau sampai ditunda akan bisa menimbulkan kemudorotan. Nah, tetapi kalau teman-teman yang kondisinya itu masih mubah atau sunnah ya, itu masih boleh menunda pernikahan itu dengan alasan-alasan yang memang syar'i. Contohnya apa? Misalnya alasan belajar. Bolehkah aku menyelesaikan kuliah dulu, S1 dulu, S2, S3 dulu, misalnya boleh ya. Jika memang hukum menikah pada dirimu itu belum sampai level wajib. Saya ambil contoh misalnya gini,
seorang perempuan umurnya 23 tahun, kemudian dilamar oleh seorang laki-laki. Si perempuan ini mengatakan, aku masih pengen meneruskan dulu S2. Lalu oleh karena itu aku belum mau menikah sekarang, aku selesaikan dulu S2 aku. Bolehkah? Boleh, jika memang dia pada masa-masa umurnya itu belum ada desakan yang sangat kuat yang mengharuskan dirinya sampai berlevel wajib hukumnya. Artinya apa? Dia masih bisa menjaga diri, dia masih bisa hidupnya tenang dan damai saja meskipun tidak menikah gitu ya. Itu berarti belum sampai level wajib. Jadi kalau masih hukumnya itu mubah atau sunnah dalam konteks pernikahan dirinya, kalau dia memutuskan untuk kalau begitu aku pengen meneruskan kuliahku dulu S2, S3 aku dulu, boleh-boleh saja ya dengan alasan-alasan yang syar'i itu. Saya punya contoh ya teman-teman sekalian, ya seorang akhwat yang kemudian dia memutuskan dirinya itu aku lebih ingin konsentrasi belajar nyari ilmu sebanyak-banyaknya dulu. Karena kalau sudah menikah nanti khawatirnya sudah menjadi sangat berkurang kesempatannya untuk belajar. Lalu dia memutuskan untuk aku sekarang pokoknya fokus konsentrasi, nggak mikirin nikah dulu sampai aku S2, S3 selesai. Boleh ya seperti itu. Jadi konteksnya bukan soal semata-mata usia, tapi bagaimana dia memiliki kesiapan diri yang sebaik-baiknya. Nah, tadi saya di depan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang bercorak prinsip untuk bisa mendapatkan pernikahan yang berkah, pernikahan yang indah, yang nanti bisa menghasilkan bulan madu yang syahdu gitu ya. Itu apabila nikah itu sesuai sunnah. Coba perhatikan teman-teman sekalian ya. Di antara prinsip dalam Islam itu, nikah itu adalah hal yang dibuat mudah, tidak dibuat susah gitu. Jadi kalau istilah saya gini, bahwa coba kita berpikir sederhana tentang menikah gitu. Itu di antara hal prinsip dalam Islam itu adalah kesederhanaan. Makanya nanti kalau kita lihat dalam ajaran Islam itu ya, proses menikah itu sendiri sederhana. Kemudian mahar dalam proses pernikahan itu sederhana. Kemudian walimah itu sendiri ya, meskipun ada pesta, tetapi pesta yang juga sederhana, jauh dari pemborosan atau jauh dari hal-hal yang itu hanya bercorak mengejar prestis atau wah gitu ya. Saya sering mengatakan nikah itu yang penting sah, bukan wah. Makanya studi menunjukkan bahwa pesta menikah yang sederhana itu ternyata berkorelasi dengan lebih panjangnya usia pernikahan itu. Jadi studi yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang ya, itu justru menunjukkan bahwa mereka yang berboros-boros ya di dalam pernikahan itu tidak jarang di antara mereka yang justru akhirnya cepat sekali berakhir pernikahannya itu, yang kalau istilahnya hutang orang tuanya itu untuk membuat pesta semeriah itu ya, hutangnya belum selesai itu ternyata anaknya sudah pisah gitu, sudah bercerai. Jadi oleh karenanya kalau kita perhatikan prinsip di dalam syariah itu ternyata adalah kesederhanaan. Nikah itu sederhana banget prosesnya. Teman-teman pasti ingat bagaimana kisah seorang perempuan yang menawarkan diri untuk dinikahi oleh Nabi SAW, namun beliau tidak berkenan untuk menikahinya. Lalu ada laki-laki yang sedang berada di majelis itu ya, karena Nabi sedang di masjid bersama beberapa orang sahabat, ada laki-laki, ada perempuan. Terus si perempuan ini datang kepada Nabi dan menawarkan dirinya agar dirinya itu dinikahi oleh Nabi, dan ternyata Nabi tidak berkenan. Lalu ada laki-laki yang ada di situ, kemudian dia datang kepada Nabi dan mengatakan, jika Anda tidak berkenan menikahi perempuan itu, maka aku mau menikahi perempuan itu. Saya ingin tunjukkan di sini, teman-teman sekalian, betapa sederhana banget ya proses mencari jodoh, proses pernikahan itu gitu. Dan Nabi juga bertanya dengan sangat sederhana. Hal indaka min syai, apakah kamu punya sesuatu, maksudnya untuk mahar? La, wallahi, tidak demi Allah. La, wallahi ya Rasulullah, aku nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menyuruh, coba kamu idhab ila ahlika, fanzur hal tajidu syai'a, pergilah kamu ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau akan mendapatkan sesuatu. Coba kamu pulang aja. Kamu lihat apakah di rumahmu ada sesuatu. Ini sederhananya coba pernikahan di zaman itu ya. Dan inilah prinsip syariat gitu. Fadhabah sumaroja'ah. Lalu laki-laki ini pulang ke rumahnya, lalu balik lagi ke masjid itu. Berarti kan Nabi masih berada di masjid, perempuan yang tadi mau dinikahi juga masih berada
di masjid. Laki-laki tadi pulang ke rumah nyari sesuatu. Lalu dia mengatakan, la wallahi ma wajadtu syai'an. Enggak ada ya Rasulullah. Aku enggak menemukan sesuatu apapun. Aku sudah nyari-nyari di rumahku itu dan ternyata enggak ada apapun di rumahku itu gitu. Kira-kira gitu ya. Lalu kemudian Nabi berkata lagi, undur. Coba kamu cari lagi deh, kamu pulang lagi deh. Walau khataman min hadid. Meskipun mungkin kamu nanti hanya akan menemukan cincin dari besi. Jadi kenapa di sini ada kata-kata khataman min hadid, cincin besi? Karena di zaman itu ya, orang itu kalau berhias, perhiasan yang paling mudah didapatkan, perhiasan yang paling mudah dan semua